صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Sahibul Hajat, Sahibul Bait Bapak Fahmi beserta keluarga besar, dan juga Sahibul Hajat Bapak Yayang Jaka Satrio beserta keluarga, dan yang kami hormati akhina fillah Al-Mukarram Al-Ustadz Syahroni serta bapak-bapak, saudara-saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Al-Khaliq yang serba maha, Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa memenuhi undangan Bapak Yayang Jaka Satrio dalam acara tasyakuran akikah atas terlahirnya putri beliau yang saat ini diberi nama Shiren Rabbani Maryam. Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak ini anak dijadikan anak yang solehah, berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya, manfaat buat masyarakat sekitarnya. Amin ya robbal. Merangkap pula acara tasyakuran, alhamdulillah, istri daripada Bapak Fahmi yang bernama Sifah Fauzia insya Allah akan diberikan momongan kembali. Janin kali ini usia 4 bulan. Mudah-mudahan tadi kita semua membaca tahlilan kisah rawi al-Barjanji itu menjadi wasilah, sebab mudah-mudahan nanti terlahir dalam keadaan sehat walafiat, baik bayi maupun ibunya. Amin ya robbal. Kalau jadi anak laki-laki, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, bila perempuan menjadi anak yang solehah. Amin ya robbal. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun ini usia kandungan 4 bulan, insya Allah ini calon anak. Dan yang akikah itu juga masalah anak. Barangkali kita semua sepakat, tidak hanya 2 orang ini, tapi juga kita semua berharap kalau kita punya turunan, anak-anak soleh dan solehah. Amin. Pengen punya anak soleh dan solehah? Cuman jawab yang 5 orang. Pengen apa kagak Pak? Alhamdulillah. Biasanya kalau yang satu pengen nambah lagi, jadi 2 pengen, 3 anak apa bini tuh ya? Satu aja pusing. Aslinya kan aslinya nih, barangkali aslinya namanya laki-laki ya, gitu.
pengennya mah, ya enggak? Tuh kan. Cuman nggak ada keberanian, kecil, ya kan? Nggak ada keberanian. Beranian apa? Nggak berani nanggung resiko, betul? Jadi udah aman-aman aja dah. Satu juga asal dipiara, betul? Didandanin juga cakep, alhamdulillah. Nah, nanti keinginan itu mudah-mudahan terwujud di surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bidadari udah ngambai-ngambai. Bang Omen, alhamdulillah. Sepakat kita pengen punya anak yang soleh dan solehah. Tapi itu tidak sekedar hanya cita-cita dan angan-angan dan kemauan. Harus ada ikhtiar, usaha sungguh-sungguh. Bagaimana caranya kita punya anak yang soleh dan soleha? Pertama, kudu jaga kita makanan kita, pencarian kita. Sebab makanan, minuman yang kita konsumsi setiap hari itu mempengaruhi baik diri kita, istri kita, dan juga anak-anak kita. Pengaruhnya tidak hanya badan, tapi juga psikis, rohani, dan jasmani. Misal, percaya nggak makanan yang kita makan tuh mempengaruhi baik fisik maupun psikis kita? Percaya nggak? Contoh dah, coba. Kita banyak duit nih ya. Tiap hari makannya yang enak-enak tuh. Sate kambing. Sama apa? Sop. Sedep tuh ya. Terus apa lagi? Duren, musim duren. Tiap hari makan coba. Sebulan kalau nggak cepet kelenger itu. Betul? Apalagi yang punya darah tinggi itu. Ya kan? Wah, kata jangankan beli, dibayarin juga nggak mau. Kenapa? Udah ada sinyal dalam badan, betul? Jadi makanan itu mempengaruhi. Saya aja aslinya makan tuh, Masya Allah, nikmat kita. Misalnya aja lauknya, sayurnya apa? Urap, ada sambel, pete, ikan apa? Asin ya, jambal, luar biasa. Kita makan, mertua lewat, bodoh amat. Karena nggak lihat. Saking nikmatnya. Cuman barangkali masih muda, dulu sambal secobek habis sama kita. Coba sekarang pedes, makannya nikmat, enak. Besok pagi nongkrongnya lama, mules. Betul? Pengaruh sama binatang aja pengaruh makanan. Coba Bang Pami merah ikan cupang, cupang yang grade A misalnya, dikasih sembarangan tuh urayam misalnya. Warnanya juga berubah. Yang tadinya grade A langsung turun tuh ya. Termasuk juga burung. Ini contoh buat binatang, begitu juga buat manusia. Makanan, minuman yang kita makan, yang kita konsumsi setiap hari itu berpengaruh buat kita. Pengaruhnya kembali lagi, tidak hanya badan kita, tapi juga ruhani kita. Maka itu Allah menyatakan, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah kalian semua at-thayyibat. At-thayyibat ini maknanya tidak hanya enak, tidak hanya lezat, tapi juga maknanya halal. Maknanya halal. Wa'malu sholihah, lanjutan ayatnya itu. Maka kalian bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dari proses makanan sampai kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin ya robbal. Makanan. Koreksi. Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, koreksi. Bagaimana usaha kita? Apakah ini menerjang
daripada hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Apakah ini halal apa haram? Kalau nggak tahu, tanyakan sama guru ngaji-ngaji kita. Sebab jangan sampai kita punya pedoman halal haram sikat, yang penting tujuan dapat. Naudzubillah min. Sekarang kan banyak begitu ya, betul nggak? Yang kerja juga sama, tanya kadang-kadang, kenapa kita punya anak, kita suruh sholat, kita suruh ngaji, kita suruh ibadah, kita suruh, malah anak-anak kita melotot, malah marah sama kita. Betul? Koreksi makanannya. Karena apa? Mempengaruhi, sangat-sangat berpengaruh. Contoh, Imam Syafi'i, bapaknya Imam Idris. Singkat cerita, Imam Idris kita pernah dengar waktu dalam perjalanan beliau melewati sebuah sungai, lalu beliau menemukan sebuah apel, dimakan. Dia ingat, oh ini ada yang punya, ditelusurin. Singkat cerita, ketemu sama yang punya itu pohon apel, dia minta ridho, rela, ikhlasnya, cuman penuh dengan pengabdian demi pengabdian. Dia sanggupin cuman hanya satu buah apel yang ia makan, minta halalnya, minta ridhonya, oke saya penuhi. Akhirnya dari berbagai macam syarat-syarat yang telah ditentukan dia penuhi. Disitulah lahir dari istrinya seorang imam besar, imam yang menjadi panutan kita, imam yang menjadi kiblat kita, yaitu Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Dari situ kita ambil pelajaran, kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh dan solehah, jaga makanan kita. Dari mana usaha kita, dari mana itu kita peroleh. Kalau halal, insya Allah anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Yang kedua, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Ini penting. Cuman yang namanya mendidik terhadap anak-anak kita, jangan lepas tangan orang tua, emak bapaknya. Kita masukin ke PAUD, kita masukin ke TPA, kita masukin ke TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, lepas. Seharusnya awalnya orang tua memberikan pendidikan dalam rumah tangga, karena al-bait madrasatul ula, rumah adalah pendidikan pertama buat anak-anak kita. Betul? Karena yang dilihat pertama dari bocah kecil, tumbuh dari bayi yang tadi kita saksikan, usia 4 bulan 40 hari, terus dapat berapa bulan, setahun 2 tahun, yang akan ditiru, yang akan dicontoh oleh anak-anak kita, terutama adalah orang tua kita, khususnya adalah ibu daripada anak-anak kita. Betul? Kalau orang tuanya, emaknya senang TikTok, bagaimana anaknya? Betul? Kan kadang-kadang sekarang begitu, bahasa ngomongnya yang dilihat emaknya. Kalau emaknya sering ngelihatnya konten-konten, sibuk dengan gadgetnya, anak kita pun akan niru. Berjam-jam dia melihat itu. Kalau anak-anak kita ngelihat begitu melek bapaknya, emaknya membaca solawat, yang dibaca Quran, dia melek nunggang-nungging sholat, anaknya juga pasti akan niru. Betul? Kan banyak begitu. Tapi kalau bapak emaknya kagak menirukan, mengajarkan anak-anak secara langsung, maka anak juga akan meniru bagaimana kedua orang tuanya. Setelah dididik, apalagi udah gede nih Pak, maaf nih, hari Jumat kita di rumah sebagai laki-laki berangkat Jumat dengan pakaian rapi, sholat tidak sekedar ke masjid itu hanya menutup aurat, tapi juga ada adab kepada Allah. Kalau mau sholat Jumat rapihlah,
peci pakai minimal yang 5.000 tuh ya, betul. Anaknya dipakein dandanin, pakai baju koko, baju mah terserah, tapi yang pantas sama baju koko ya, betul kagak? Rapi, pakai sarung atau pakai celana juga yang penting rapi. Ini jangan asal sholat Jumat pakai kaos, kaosnya belakang ada kecap ABC. Begitu orang baca sholat Allahu Akbar, di belakangnya buset kecap ABC nomor 1. Ini yang gua cari. Ada lagi pakai kaos partai, ya Allah ya Karim. Apalagi anak-anak kekinian netong, anak-anak remaja kalau ke masjid terutama sholat Jumat pakai ini yang bener, jangan nanggung. Apa tuh celana yang di bawah pusar tuh, terus bajunya tanggung tuh ya. Begitu dia sholat Allah Akbar, begitu nungging ya Allah itu comberannya kelihatan belakangnya itu. Ada kagak begitu? Mereka yang model-model begitu mengaji, dia pahamnya bahwa sop yang pertama adalah afdol, bajunya pakai kaos, ada gambarnya di belakang imam. Ya Allah ya Karim, sopan. Coba aja ada orang tua bapaknya pakaian rapih, mau sholat Jumat anaknya didandanin, terus dia berangkat sholat Jumat, sholat maghrib dia berangkat, kelihatannya sama tetangga jadi contoh, betul? Ya Allah enak amat tuh ya. Anak-anak lainnya pun ikut. Alhamdulillah. Nanti itu anak-anak kita yang kita ajarin langsung, yuk kita ke masjid, yuk kita ke musola, sholat berjamaah, yuk kita ngaji. Anak-anak kita ke depan insya Allah akan niru ngikutin kayak kita, rajin sholat berjamaah, ikut juga ngaji. Amin ya Rabbal. Kalau udah demikian anak kita tumbuh besar, masuk madrasah, masuk pondok pesantren, insya Allah mau. Amin ya Rabbal. Jadi pendidikan yang pertama adalah rumah tangga, terutama emaknya ibunya. Jangan cuman pok ame-ame ya, belalang ditepok ya, bacain sholawat gitu ya. Nanti anaknya akan ikut dan senang akan baca sholawat. Amin ya Robbal. Udah ada ikhtiar kita. Kalau kita pengen punya anak rajin sholat, rajin ngaji, yuk bapak-bapak maaf nyuwun sewu, kitanya juga jadi awaluman, orang yang pertama dalam rumah tangga kita. Kita rajin sholat, rajin ngaji. Amin ya Robbal. Setelah usaha kita, doa anak-anak kita tuh yang masih bocah begini, Pak, paling berat itu berdakwah dalam rumah tangga kita sendiri. Apalagi model bocah-bocah segini nih, dia nanti sebentar lagi balik, laki maupun perempuan. Paling berat untuk ngajarin mereka untuk sholat, Pak. Apalagi kalau jam 11-12 anak-anak model segede gini-gini belum pulang, otomatis dibangunkan paginya dengan kasar, apalagi malah lebih galakan dia, Pak. Betul? Betul kagak? Susah. Oleh karenanya anak-anak kita jangan sampai ngayap sampai tengah malam. Ini bahaya, Pak, kalau udah menjadi kebiasaan. Kita cari, maaf, orang tua bener itu tidak membiarkan anak-anaknya kelayapan sampai tengah malam, baik laki-laki maupun perempuan. Dulu saya ngeliat tuh kalau di Grand Lake, ya Allah ya Karim, jam 11, jam 12 dulu ya, pating pada nongkrongan ketimbang minum kopi, apa bonceng-boncengan motor. Ya Allah, mudah-mudahan bukan anak sini. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, kita bangunin, Pak, penuh dengan welas asih. Kita elus anak kita sambil kita doain. Syukur-syukur habis sholat kita doain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Doanya kita, ya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, ya Allah. Karena apa?
kehebatan, keberhasilan seseorang rumah tangga, suami istri, emak bapaknya, nanti keberhasilan itu bukan karena anak kita menjadi anak yang orang kaya, bukan sukses punya rumah bertingkat, bukan hebat punya mobil yang terkinian, tapi keberhasilan orang tua. Apalagi kita udah nggak ada, kita udah meninggal, kita ada di alam kubur, kita alam barzah, kesuksesan kita bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Kenapa? Yang kita tunggu bukan rumah bagusnya, yang kita tunggu bukan mobilnya, yang kita nanti bukan uangnya, tapi yang kita tunggu transfer. Apa? Baca Fatihahnya, apa? Baca Yasinnya, apa? Sodakohnya, apa? Doanya. Setiap habis sholat selalu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita pada saat itu di alam barzah alhamdulillah berhasil, kita sukses. Kenapa? Kita enggak menunggu pahala minal mu'minin wal mu'minat, tapi kita kaya di alam barzah. Kenapa? Setiap hari, setiap saat anak-anak kita membaca Quran, pahalanya buat kita. Baca Fatihah, Yasin, sedekah, pahalanya buat kita. Amin ya Rabbal. Insya Allah dengan syarat itu mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat-hajat daripada Bapak Yahya Jaka Satrio dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat Bapak Fahmi Wahyudi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.